Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Pak Am. Lama ya, ya. Pagi, Bapak. Baik, kita kembali lagi di layanan TK ya. Kali ini anak-anak kelas 8C SMP Negeri 8 Cilacap. Baik, kita untuk mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk lancarnya kegiatan pagi hari ini, nanti kita berdoa terlebih dahulu, nih, dipimpin ketua kelas. Monggo, Andi bisa memimpin untuk doa. Ya, Pak, siap. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, marilah teman-teman memulai dengan doa. Kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andi sudah memimpin doa. Ya, sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Puasanya lancar, puasa. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini saya cek dulu ya. Agus hadir, ada? Sudah bergabung? Hadir, Bapak. Oke, Anis, ada Ingrid? Anis? Hadiroh, Pak. Oke, ini kayaknya saya hitung sudah lengkap ini ya pesertanya. Baik anak-anak, kita untuk layanan pagi hari ini ya saya sampaikan dulu untuk tujuan layanan kita untuk pagi hari ini yaitu nanti harapannya kalian mampu mengembangkan gaya belajar yang dimiliki secara lebih maksimal. Nah, hari ini kita belajar tentang gaya belajar atau kalau saya kasih judul It's My Learning Style ya, biar keren dikit pakai bahasa Inggris ya. Jadi nanti di tahapan pembelajaran, nanti saya akan menampilkan video, kemudian nanti mungkin di tengah-tengah video bisa jadi Pak Guru nanti tanya jawab dengan kalian. Nanti mohon aktif ya, walaupun kita tetap maya, tapi harapannya tetap fokus untuk mengikuti materi. Kemudian nanti kalian juga akan ada mengisi LKPD. Ada instrumen evaluasi hasil dan instrumen evaluasi proses. Nah, untuk layanan pagi hari ini kita membuat kesepakatan dulu nih. Jadi untuk kelamannya layanan untuk pagi hari ini kita sepakati 40 menit. Sepakat nih anak-anak ya? Sepakat, Pak. Ya, Pak. Berarti sampai jam Bapak. Sepakat, Ya, Pak. Sebelum nanti kita masuk ke materi juga, ini saya tanya dulu nih, kalian itu kalau belajar itu sukanya yang seperti apa? Apa mojok di tempat yang tenang atau harus dengerin musik, ya? Atau kalian lebih suka membaca yang ada gambarnya seperti itu? Nah ini coba saya tanya Heri coba pengalamannya belajar gimana Her? Saya lebih suka Pak, sambil dengar musik Pak, santai soalnya Pak. Ya, terima kasih. Musik reggae apa musik apa ini Pak? Dangdut ini mesti. Koplo Pak. Masih Ramai Pak. Oke. Terus ini coba pengalaman saya pengen
pengen dengar pengalamannya dari Tatik. Tatik bisa mendengar? Ya Pak, Halo. mendengar Pak. Oke, Ya, coba kalau diceritakan. saya Apa sendiri sambil Pak, TikTokan kalau nih? belajar sukanya mboten Pak. Saya sukanya di tempat yang lebih tenang, tapi sambil dengerin musik yang slow-slow gitu Pak. Dengerin musik yang indie-indie ngoten ya Pak, napa niku namine? Pelan-pelan gitu. Gire-gire. Iya. Wih, nek sepi Yang neng pelan, kuburan tenang-tenang iki ya. gitu Pak. Nggih. Sinaune neng kuburan. Jangan apa horor Jangan Pak. ya. Horor ya. Sinyalnya susah Pak kalau di sana Pak. Oh iya, ini neng kuburan, manjat, Covid Kamboja ya, wes lengkap. Nganggo kerudung putih ya. Jangan ya, nanti. Wah, malah saya yang Iya, bikin horor iya. nanti Pak di sana Pak. Oke. Pada lari Pak kalau lihat Pak. Ya, oke, baik. Nah, itu dia kita tadi sudah mendengar ya cara-cara belajar dari teman-teman. Tentunya berbeda-beda. Nah, ini saya menanyakan dulu selama beberapa ratus menit, enggak ya, beberapa menit ke depan ya. Beberapa menit ke depan kalian akan bersama saya bisa fokus ya mengikuti pembelajaran ya. Halo. Bisa Pak. Iya Bapak. Bisa. Insya Allah Oke, Pak. baik. Iya Pak. Ya, sebelum Siap, ke siap. materi ini Siap. untuk mengunggah terkait gaya belajar nih, kita saksikan dulu video yang akan saya tayangkan. Oke. Sudah share screen-nya terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Alhamdulillah ya kita jadi nonton video. Baik. Nah, anak-anak, ini ada video ya. Nanti kita perhatikan, dicermati ya. Oke, kita play sekarang. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Bisa ya, terdengar ya? Benar Pak. Bisa Pak. Makan dulu boleh? Jajan dulu ah. Oke. Sudah. Ya. Oke, kita akan mengetahui ya nanti kira-kira kalian akan menentukan tipe gaya belajarnya seperti apa. Silahkan kita simak bersama-sama.
Oke, kembali lagi ke laptop. Tadi sudah bisa sedikit ya, walaupun videonya agak cepat, sudah lumayan bisa mengetahui tadi macam-macam gaya belajar. Terlalu cepat, Pak. Jadi kurang bisa. Oke. Ini nanti saya tayangkan untuk ininya ya, slide-nya. Nah ini dia. Terkait It's My Learning Style. Oke, ini saya tanya dulu. Ada yang mau berpendapat gaya belajar adalah? Ayo. Ada yang berani? Udah kelas 8 SMP, bukan SD lagi. Ayo, ada yang berpendapat gaya belajar adalah? Ada nggak? Oh, kalau nggak ada, coba. Andi. Ayo Andi, gaya belajar apa Andi? Ya belajar apa ya Pak ya? Kamu kan kalau belajar punya gayanya sendiri. Kira-kira gaya belajar itu apa? Ya suatu kegiatan untuk pencarian ilmu tapi dengan gaya sendiri. Gimana caranya itu materi bisa masuk? Nah itu ya kalau saya seperti itu Pak. Oke, ya bagus sekali dari Andi ya. Ini satu lagi coba saya pengen dengar dari Imus. Siti Mustopaina Imus. Gaya belajar menurut saya adalah bagaimana kita bisa belajar dengan baik dengan gaya kita sendiri. Gayanya pakai gaya gimana ini? Gaya kinestetik. Berundung di kasur. Iya, enggak. Oh iya, oke, baik ya. Ini terima kasih nih Bu Imus ya, bagus sekali. Terus ini tadi kurang lebih kita sudah melihat juga ada berapa tipe gaya belajar. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa tipe gaya belajar? Saya Pak Andi. Oke. Pak Amri saya. Oke Gus, gimana Gus? Saya. Ya, silakan. 3 Pak Amri. Oh 3, apa saja Gus? Visual. Visual. Ya, ada visual. Ya. Ada audio. Audio, ada kinestetik Pak.
kinestetik, betul sekali ya Gus ya. Apa? Ini luar biasa ini. Kemarin ranking 10 pasti ya. Bercanda ya, ranking 1 pasti ini ya Gus ini. Ya, ya ini dia. Betul tadi yang dikatakan Agus ya. Gaya belajar itu ada visual, auditori, sama kinestetik. Nah, ini untuk karakteristik visual. Bisa dibaca anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nah, Bisa. itu karakteristiknya. Kemudian, selain ada karakteristik, kita juga, ini saya tampilkan ini cara belajarnya yang tepat. Kalau kalian tipenya visual, berarti kan harus melihat gambar-gambar, ya. Ini ada cara belajar yang tepat untuk visual, nanti bisa dibaca. Nah, ini nanti materi juga Bapak nanti bisa, kalau yang menghendaki bisa saya share di WA grup ya, supaya kalian nanti bisa lebih memahami. Kemudian kan nanti kalian mengisi LKPD, nah barangkali membutuhkan referensi. Kemudian ini ada yang auditori. Oke, saya tanya, berarti kalau tipe auditori itu lebih mengandalkan apanya? Ada yang mau jawab? Auditori? Seneng mendengarkan lagu, Pak. Wis, wah, Kalau senang belajar mendengarkan. Iya. sama musik. Oke, iya. Nah, ini kalau auditori benar tadi senang mendengarkan musik ya. Jadi kalau auditori itu yang diandalkan adalah indera telinganya, lebih fokus ketika dia belajar dengan mendengarkan. Kemudian ini cara belajar yang tepat untuk auditori. Nah, selanjutnya ini yang kinestetik. Ini biasanya yang suka olahraga, mungkin di kelas suka jalan-jalan, nggak bisa diem, karena dia harus bergerak. Ini karakteristiknya ya. Terus ini cara belajarnya yang tepat untuk kinestetik ya. Nah, ini saya kasih gambar bola, karena kinestetik itu yang diandalkan itu gerakannya. Ya, terus ini ternyata ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar kita. Ini faktornya ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu ada faktor jasmania, ya, di mana ketika kondisi kesehatan karena terkait jasmania itu mempengaruhi gaya belajar kita. Ya, sama cacat tubuh itu kan otomatis berbeda antara yang normal dan dia itu tadi yang berkebutuhan khusus ya. Mungkin kalau cacat tubuh saya ralat agak sedikit kasar ya istilahnya. Jadi kalau kita belajar sedang sakit, lelah, itu otomatis kita belajarnya nggak maksimal. Yang kedua itu faktor psikologis ya. Faktor psikologis itu kayak motivasinya, minat, bakat. Yang ketiga ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan itu ada jasmani dan rohani. Ya, kalau artinya rohani itu semrawut, ya nanti nggak fokus pikirannya kemana-mana. Kemudian untuk yang jasmaninya itu tadi lelah, capek, itu pasti belajarnya nggak semangat. Nah, ini berikutnya faktor ekstern. Faktor ekstern ini ada faktor keluarga, ya. Jadi ini kaitannya dengan cara orang tua kalian mendidik kalian, kemudian suasana rumah tangga. Omah tanggane berisik baik, musikan, atau bapak ibunya atau ribut sama kakaknya terus, ini kan nggak kondusif, ya. Terus ada faktor sekolah. Nah, ini terkait metode guru mengajar, membosankan apa tidak. Kan kadang kita suka milih-milih ya, wah ke gurunya enak ini, wah iki anjelai iki dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada faktor masyarakat, ya, gimana kita bergaul di lingkungan itu juga mempengaruhi. Kalau kita seringnya mungkin gaulnya sama yang
suka ngelepeki darah, itu nanti juga menurunkan minat kita untuk belajar. Nah, itu tadi kurang lebihnya ya terkait gaya belajar. Bisa dipahami ya anak-anak ya sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. alhamdulillah. Nah, ini nanti kita sebentar lagi habis ya. Jadi ini ada tugas untuk kalian. Nanti saya kirim lewat WhatsApp group. Nah, saya tampilkan di sini dulu cara pengisiannya supaya nanti kalian tidak bingung ya. Jadi ada LKPD. Sudah bisa terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum, Pak. Saya ulang. Oke, baik. Iya. Baik, saya coba presentasikan lagi. Ya. Proses? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini nanti saya kirim kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi nanti akan saya modifikasi supaya kalian lebih enak mengisinya. Ini nanti terserah kalian pengumpulannya. Nanti saya juga bagikan link di Google Form. Bisa langsung isi di situ. Atau kalau nanti kesulitan, ini nanti saya fotokan. Kalian bisa ngisi di kertas kalian masing-masing. Kemudian nanti pengumpulannya bisa chat pribadi ke saya. Di foto saja nggak apa-apa. Intinya yang paling mudah untuk kalian itu yang mana ya. Jadi ini nanti identitasnya jangan lupa diisi namanya, kelasnya ya. Hari tanggalnya hari ini ya, hari Senin tanggal 10 Mei ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini nanti tolong dijawab, ada 3 pertanyaan. Bagaimana pemahaman Anda terkait tadi, it's my learning style. Kemudian analisis gaya belajar yang kamu miliki. Nah, kamu tadi udah menyaksikan, melihat, mempelajari tipe-tipe gaya belajar. Nah, nanti disimpulkan kamu nanti gaya belajarnya apa. Kemudian yang ketiga nanti bikin rancangan strategi belajar, disesuaikan belajar yang dimiliki. Tadi kan sudah saya contohkan cara belajar kinestetik bagaimana, yang auditori bagaimana. Nah, ini nanti pakai bahasamu sendiri. Coba kira-kira, oh saya auditori, berarti saya musikan pakai headset kalau belajar, atau saya lebih suka melihat video di YouTube ketika belajar. Nah, nanti dirumuskan strateginya. Kemudian di sini ada evaluasi proses yang harus kalian isi. Saya ingatkan lagi, ini hari tanggalnya ya. Ini nanti masih menyatu satu kesatuan, identitasnya jangan lupa ya. Ini ada 8 pertanyaan, skornya 1 sampai 4 ya. Kemudian nanti ini contoh, cara guru BK membuka pertemuan. Kalau menurut kalian sangat baik, berarti nanti dicentang di angka 4. Kalau menurut kalian, udah, gurunya kok tiba-tiba kasih materi ini itu ya belum apa-apa, baru masuk udah tugas dan lain sebagainya, ini membuka pertemuannya nggak bagus, nanti centang 1. Nah, yang terakhir ini jangan lupa identitasnya di sini diisi. Terakhir ini, nah, evaluasi hasil. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang tipe belajar. Kira-kira hasil yang kalian rasakan itu bagaimana? Bapak itu ngasih pembelajaran itu jelas atau enggak jelas, atau kamu tambah pusing ya? Contoh di sini, penerimaan guru BK terhadap kehadiran peserta didik. Nanti bisa dicentang di sini ya. Sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan. Artinya tadi saya membuka bagaimana kira-kira bagus apa tidak, terus kalian nyaman enggak dengan kehadiran saya, nyambung enggak.
Itu seperti itu. Nah, itu tadi yang nanti akan saya share di WA grup ya. Kuotanya otomatis masih ada ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak jelas bisa chat saya secara pribadi karena ini mau berganti pelajaran ya. Mungkin habis ini ada bahasa Indonesia yang sudah menanti. Nah, ini di akhir layanan ini, alhamdulillah kita berjalan lancar. Kesimpulannya, mudah-mudahan kalian bisa memahami tipe belajar yang kalian miliki, sehingga belajar kalian jadi lebih maksimal, prestasinya naik, ya. Kemudian ilmunya yang diserap itu banyak, ya. Jadi kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, kemudian ini terakhir, Amin. ya, oke, amin, ya. Terakhir kita tutup dengan doa, kita pimpin lagi, silakan Andi dipimpin doa penutup. Siap, Pak. Ya, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Andi, terima kasih Ya, anak-anak Pak. semuanya. Terima kasih Pak. Berjumpa lagi ya Terima di kasih. bulan Terima berikutnya. kasih, Pak. Sehat-sehat. Saya akhiri, saya tutup ya, saya goodbye ya, jangan lupa bahagia ya masa-masa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Monggo observernya. Oh, nggih. Bu Maaf Nunik tadi sama enggak Bu dengar. Siti. Nggih, saya yang pertama, Pak. Nggih. Terima kasih. Untuk catatan saya, aspek yang dioperasi pada bagian pendahuluan, langkah-langkah dalam pendahuluan seperti pembinaan hubungan baik, penyampaian tujuan dan topik, kemudian penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, kemudian dari pendahuluan menuju ke tahap inti, menurut saya sudah sesuai langkah-langkahnya. Kemudian untuk tahap inti, pada tahap inti seperti langkah-langkah yang dilakukan pada tahap inti itu sudah sesuai. Kemudian pada tujuan layanan sudah mengarah ke HOTS, nah itu sampai, saya lihat di RPL sampai P5 kalau tidak salah. Kemudian secara keseluruhan sudah menerapkan unsur-unsur seperti PPACK, kemudian porsi, kemudian code yang jelas. Kemudian untuk penutup juga sudah penyimpulannya sudah istilahnya anak-anak mengerti apa yang diberikan materi mengenai gaya belajar, kemudian umpan balik, kemudian tugas yang diberikan juga sudah cukup jelas. Itu menurut saya sebagai observer 1. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nunik, Bu Siti, Musto. Observer kedua, monggo. Menurut saya langkah-langkahnya sudah sesuai, cuma ada kendala sedikit tadi, tapi sudah teratasi dengan baik ya. Cuma yang bagian depannya tadi yang tentang itu loh, yang video yang ya, Aira sama Cermata yang tentang materi. Yang tentang yang depan tadi agak terputus-putus saja. Oh, tidak terlalu mendengarkan. Itu aja Pak.
Kalau secara keseluruhan semuanya sudah sesuai. Itu aja, Pak. Nggih, hatur nuwun nggih. Monggo Bu Retna dan Bu Alis. Nggih. Ini biar Bu Alis dulu karena tadi bagian depan tuh suara dengar tapi wajahnya tidak kelihatan di laptop saya. Jadi yang lengkap dulu Bu Alis, nanti saya kemudian. Monggo Bu Alis. Terima kasih Bu Ratna. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf Bapak Ibu, ini kita belajar bersama bukan berarti terus saya mencari-cari kesalahan boten, kita saling melengkapi mawon. Jadi Pak Amri, menurut saya secara keseluruhan dari awal sampai terakhir ini saya menyaksikan penampilan Pak Amri itu secara keseluruhan bagus, sangat bagus gitu. Dan ini terlihat Bapak biasanya memberikan layanan, jadi canggungnya juga tidak ada, menurut saya seperti itu. Kemudian dari observer 1 dan 2 tahapan-tahapan itu sudah sesuai, namun saya ingin memberikan beberapa poin untuk masukan saja, Jadi harapannya nanti pada saat PPL, pada saat penilaian yang akan datang, lebih bagus, lebih sempurna lagi dalam memberikan layanan. Untuk judul, terus terang buat saya ini sangat fresh, maksudnya siswanya itu pasti penasaran, apa ya ini, it's my learning style, seperti itu, padahal gaya belajar, padahal kan seperti itu, tapi dari judulnya saja sudah sangat menarik, jadi siswanya saya yakin di awal fokusnya sudah ingin memperhatikan Pak Amri, seperti itu. Kemudian lanjut di tujuan umum, tujuan khusus, saya yakin sudah dibahas dengan Pak Hendri ya kemarin ya, sangat mendetal. Nah ini yang sebetulnya saya ingin konfirmasi ini Pak, untuk LKPD-nya di dalam RPL-nya jenengan itu belum tertulis, sebetulnya mau diberikannya pada saat kapan, seperti itu. Oh, tinggi. Masih baru, belum pada saat praktek, jenengan sudah menyampaikan, di awal juga sudah menyampaikan, di pas tahap itu juga sudah menyampaikan, itu di LKPD. Nah, kemudian LKPD tersebut dibuatkan untuk bisa mengukur tujuan utamanya ya, istilahnya seperti itu, tujuan umumnya atau tujuan khususnya. Nah, ini di sini saya membaca LKPD-nya. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda terkait topik It's My Learning Style? Ini kelas 8, kalau seandainya ditanya nomor 1, kira-kira jawabannya apa gitu? Bagaimana? Ya, jawabannya saya memahami gaya belajar yang ada, yaitu ada 3 macam. Tipe visual, tipe auditory, sama tipe kinestetik, karena memahami gitu topik my learning style seperti itu, sama faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin bisa dijawab di situ. Nah, ini cuma saran Pak, ini juga tidak salah gitu, tidak salah. Kalau saya saran untuk nanti pada saat PPL, sebetulnya untuk materi gaya belajar ini kan ada semacam kayak tes ya, yang sudah banyak beredar, Jadi misalnya nanti kalau jumlah gaya belajarnya yang banyak itu apa, di mana itu sebetulnya sudah ada lah. Mungkin Pak Amri bisa pakai itu, dan nanti itu juga bisa dijadikan kesimpulan. Jadi dari kelas ini ternyata didominasi misalnya gaya belajar kinestetik, misal. Kinestetiknya sekian banyak anak misalnya, mungkin pada saat masuk di inti bisa diberi LKPD dulu misalnya, setelah menjelaskan tujuan, kemudian sebelum kita masuk lebih jauh lagi, jadi si anak itu posisinya dia sudah tahu, oh ternyata saya masuk gaya belajar visual. Jadi kalau visual dari penjelasannya Pak Amri, saya harus mengembangkannya bagaimana seperti apa begitu. Ini menarik Pak, karena gaya belajar ini di SMP juga diberikan, saya sendiri pun di SMK juga memberikan seperti itu. Jadi melanjutkan saja, mengembangkan intinya seperti itu. Kemudian ini mengenai evaluasi ya Pak ya.
evaluasinya tadi mau pakai cara dikirim via Google, via WA ya Pak ya? Iya, jadi evaluasinya karena di sini beragam, kadang kita temukan ada saja yang HP-nya ngehang, susah untuk masuk Google Form. Jadi ada dua pilihan, kita buatkan link Google Form, sama kita yang paling mudah lah dipakai anak. Jadi nanti saya fotokan juga seperti itu, anak bisa juga mengerjakan di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke saya seperti itu. Jadi yang fleksibel, yang intinya anak bisa mengumpulkan seperti itu. Jadi Pak Amri, ya, saya jadi jelas karena kalau misalnya mau menggunakan Google Form, nanti di RPL-nya jangan lupa ditambahkan linknya, itu saja. Itu untuk melengkapi RPL-nya sudah bagus kok, Pak, sudah bagus. Kalau kemarin saya sempat ikut 1 kali, Nah, setelah melihat RPL sekarang ini sudah bagus. Jadi nanti pada saat PPL itu bisa lebih mengembangkan lagi. Kemudian tadi sempat ada masalah jaringan dan itu bisa diatasi oleh Pak Amri. Menurut saya itu sudah bagus, tidak masalah. Maksudnya bisa mengendalikan lagi lah Pak, intinya gitu. Kemudian ini satu lagi Pak, terkait dengan istilahnya untuk mengajak anak-anak berpartisipasi. Tadi beberapa waktu di awal kesannya kan sempat paksa rela tidak sukarela. Maksudnya paksa rela itu sebut nama gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kalau langsung disebut nama kadang kan langsung aduh saya gitu. Tapi mungkin diberi kesempatan terlebih dahulu siapa yang mau gitu. Tapi di akhir-akhir sudah seperti itu tadi. Di akhir sudah saya bilang berarti ini Pak Amri sudah dengan sendirinya menyesuaikan seperti itu. Itu saja sih Pak menurut saya secara keseluruhan bagus. Saya minta aplaus dari Bapak Ibu semuanya untuk Pak Amri, terima kasih. Noten Bu Ratna, terima kasih itu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Alis masukannya. Karena saya gangguan baru dapat itu lengkap terakhir baru bisa. Jadi maka saya nyuntun Bu Alis untuk lengkap karena melihatnya gitu Ini setelah saya mendengar dari Bu Alis dan juga dari observer pertama kedua begitu. Nah, ini berarti secara umum kan sudah sangat bagus, Pak ya. Dan saya bisa mendengar suaranya Bapak itu baik dalam keras lemahnya maupun intonasinya itu sudah jelas lah. Jadi untuk satu kelas begitu ini Bapak Pak Amri bisa menguasai kelas itu ya. Apalagi penekanan-penekanan yang penting dan tidak penting itu kelihatan ya dari Bapak itu dari sejak awal sampai akhir itu kelihatan karena memang penguasaan materi dan nampak Bapak menguasai materi sekali gitu ya, kelihatan ya. Itu tidak ada tenggang waktu walaupun mungkin ada sebentar gangguan tapi segera bisa. Jadi kelihatan bahwa Bapak menguasai materi apa yang dirancang itu sudah cocok begitu ya. Ini jadi sampai akhir itu kelihatan sekali sudah cocok ya. Jadi suara penguasaan materi itu penting sekali di dalam pengelolaan kelasnya itu. Nah, kemudian Bapak ini tadi kalau linknya itu tadi Bu Alis kan untuk Google Form ya. Ini saya lihat di perencanaan kan juga Bapak menggunakan Google Meet. Mungkin alangkah baiknya juga ada linknya begitu ya. Nanti dituliskan linknya, kelihatan kalau moda atau apa platformnya itu kan bisa kemudian dicari lagi gitu. Ada catatan kelihatan bahwa model yang dikembangkan dalam bimbingan klasikal oleh Bapak ini adalah model bimbingan klasikal daring gitu ya. Jadi tidak hanya pada waktu akhir, tapi sejak dari awal gitu ya. Langkah-langkahnya juga runtun, sistematis begitu ya. Nih, jadi memudahkan bagi siswa dan menarik ya, karena diawali dengan permainan dulu ya, permainan. Jadi Bapak menampakkan bagaimana demonstrasi untuk gaya belajar dengan permainan. Saya hanya mendengar tapi enggak betapa sangat menarik ya. Saya hanya
mendengar saja sudah rasanya tertarik, apalagi siswa melihat ya. Jadi yang secara visual itu apalagi ya, tapi yang saya dengar saja sudah menarik ya. Jadi kan memang sebaiknya memang pada siswa itu ada rekomendasi bahwa karena gaya belajar berbeda-beda, nah ini merancang sudah tadi ya, merancang ada, kemudian sambil jalan itu siswa juga melengkapi gaya belajar yang lain mungkin ya, itu. Kemudian sedikit Pak, mungkin untuk nanti pada waktu supaya kelihatan bahwa itu keserasian antara tujuan umum dengan tujuan khusus yang semakin ke hierarki tinggi. Ya. Itu pada tujuan khususnya sudah operasional, merancang. Dan itu sudah kelihatan dari LKPD maupun ajakan dari Bapak kepada siswa untuk dia itu merancang begitu ya. Nah, maka dalam tujuan umum itu kalau kata mengembangkan kan kurang lebih operasional. Jadi dibuat aja merancang. Jadi sama dengan tujuan yang terakhir. Jadi kelihatan kalau itu ke arah HOT, ya, ke arah HOT dari pengertian, kemudian ciri-ciri, ya, kemudian faktor, begitu ya. Dan itu dijelaskan pada tindak lanjut kembali bahwa silakan nanti rancangan itu direalisasikan. Nah itu ya. Merancang dicoba apakah memang itu dengan realisasi yang dicoba bisa meningkatkan prestasinya. Nah itu ya, itu dalam rencana tindak lanjut tegaskan kalau sudah dirancang kemudian coba berikutnya apa yang dirancang itu cobalah dilakukan ya. Apakah dengan itu berarti pas sudah. Nah sesuai dengan petunjuk Bu Alis tadi mungkin nanti umpan balik berikutnya lagi itu kalau misalnya belum cocok itu apa yang perlu dikerjakan pada siswa-siswa tertentu mungkin rancangannya belum tepat ya karena ternyata kan ada petunjuk-petunjuk itu atau berikan petunjuk yang sudah lengkap itu pada mereka sehingga dia bisa mandiri untuk bagaimana berikutnya gitu ya ini dalam tindak lanjutnya. Nah ini sedikit dari saya karena keterbatasan. Saya sampai waduh ini kok tidak kelihatan hanya tinggal akhir saja gitu ya. Tinggal akhir saja saya bisa melihat itu ya. Tapi untung prosesnya itu bisa saya dengar dengan sangat bagus ya. Suaranya bagus ya, artikulasinya juga bagus begitu ya. Dan juga ini Bapak metodenya itu kan caranya tanya jawab. Nah, Bapak sebenarnya ada demonstrasi walaupun berupa permainan, gitu ya, walaupun berupa ya toh Pak, itu kan sebetulnya permainan itu kan mendemonstrasikan gaya belajar ini dengan permainan. Walaupun saya tidak melihat, tapi kelihatannya arahnya ke sana mungkin ya Pak. Gaya belajar ini seperti ini gambar. Waktu di action plan untuk bimbingan klasikalnya saya memang sudah menuliskan di action plan modeling simbolik, Bu. Nah itu waktu Bapak itu tadi karena saya tidak melihat gambarnya gitu. Lah apakah dari tadi waktu Bapak menampilkan video itu menggambarkan karakteristik setiap gaya belajar enggak itu? Dari ada yang pakai headset, main musik, ada yang bicaranya keras, seperti itu Bu. Di video ada seperti itu. Berarti Bapak sebetulnya mendemonstrasikan hanya saja kan lewat permainan, tidak kemudian seperti apa realnya gitu. Nah ini sebetulnya sudah juga lebih lengkap lagi Pak. Karena sebetulnya Bapak mendemonstrasikan juga. Nah itu ya, mendemonstrasikan melalui permainan, itu ya. Mendemonstrasikan gaya belajar, itu sehingga memudahkan pada waktu siswa mengidentifikasikan ciri-cirinya kayak apa toh. Tadi kan ngajak siswa mengidentifikasi gaya belajar visual kayak apa, kinestetis kayak apa, begitu kan. Nih, jadi tidak hanya melalui penjelasan lisan, tapi Bapak secara visual juga menggambarkan ya
Karena saya tidak melihat gambar di video, tapi saya yang ngikuti dari uraian Bapak secara lisan itu kok nampaknya maksud dari tampilan video awal itu sudah mengantarkan gambaran ini loh, ya, model dari gaya belajar yang berbeda-beda seperti yang Bapak gambarkan tadi. Ada yang pakai genset, ada yang dan sebagainya begitu, gitu ya. Nah ini jadi sedikit tambahan untuk melengkapi supaya akhirnya nanti menjadi lebih bagus pada waktu praktek berikutnya, begitu ya. Kita beri aplaus luar biasa Pak Amri ini. Ini yang pertama kali sudah meyakinkan. Ya. Terima kasih Bu Ali. Terima kasih observer pertama. Teman-teman. Semoga Semoga lebih bagus lagi. Teman-teman semangat ya. Bisa semuanya. Apa yang Nah, Chris sudah pulang ya?